Group 8, we will presenting about how to interpret zikir into our life. Before that, let me introduce myself. My name is Devi Novita Pratiwi. How to interpret zikir into our life? Bagaimana cara memasukkan zikir dalam kehidupan? Muslim realize that Islam is more than a religion. It is a way of life. Muslim sadar bahwa Islam lebih dari sekedar agama. Islam adalah cara hidup. The demand, expectation, and benefit of being Muslim step greatly from our ability to worship Allah and remember Him constantly. Tuntutan, harapan, dan keuntungan menjadi Muslim sangat bersumber dari kemampuan untuk menyembah Allah dan selalu mengingatnya. The aspect of zikir, the remember of Allah, is part of that set apart the living from the dead. Aspek zikir, kenangan akan Allah, adalah bagian dari apa yang membedakan antara hidup dan mati. Said Bukhari. Here are some ways to interpret and ensure zikir in our everyday life. Berikut adalah beberapa cara untuk menggabungkan dan memastikan zikir dalam kehidupan sehari-hari. A. If you want or need or desire something regardless of what is, ask Allah for it first. Jika Anda ingin, perlu, atau menginginkan sesuatu terlepas dari apa yang kamu mampu, tanyakan kepada Allah untuk pertama kalinya. Allah says in the Holy Quran, call on me, I will answer your prayer. But those who are to rokat to serve me will first find themselves humanity in hell. Quran surat 40 ayat 60. Allah berfirman dalam Al-Quran, panggil aku akan menjawab semua doamu. Tapi mereka yang terlalu sombong untuk melayaniku pasti akan dipermalukan di neraka. Taking the time to remember and ask Allah. Meluangkan waktu untuk mengingat dan bertanya kepada Allah. Service not only as humbling experience, but force you to realize that Allah wants us to remember Him. Tidak hanya melayani sebagai pengalaman merendahkan hati, tetapi ini memaksamu untuk menyadari bahwa Allah ingin kita mengingatnya. To ask of Him and put our trust in Him. Untuk meminta kepadanya dan menempatkan semua kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hello, my name is Ahmad Yazid Rahman. I will talking about topic B, be aware of your word, yang artinya hati-hatilah dengan kata-katamu. It becomes second nature for many Muslim to say Assalamualaikum, peace and blessing upon you, when they meet a fellow Muslim, or to say Alhamdulillah, all thanks be to Allah, without every really thinking about what it means. Menjadi sifat kedua atau ciri khas bagi banyak umat Muslim untuk mengatakan Assalamualaikum ketika mereka bertemu dengan sesama Muslim, atau mengucapkan Alhamdulillah tanpa benar-benar memikirkan maknanya. Well, it is good to say this word
if we put our heart into them, we will be humbling ourselves and performing zikir at the same time. Meskipun baik untuk mengucapkan kata-kata ini, jika kita menaruh hati ke dalamnya, kita akan merendahkan diri kita sendiri dan melakukan zikir pada waktu yang sama. So, use words like insyaallah, masya Allah when you are praising something and bismillah in the name of God before you begin anything. Jadi gunakan kata-kata seperti insyaallah, masya Allah ketika Anda sedang memuji sesuatu, dan bismillah sebelum Anda memulai sesuatu. Being aware of Allah at all times will help keep you from doing something un-Islamic. Menjadi sadar akan Allah setiap saat akan membantu menjaga Anda dari melakukan sesuatu yang tidak Islami. Next, I am Anis Faizul Karomah. I will be explain point C and D. Point C. Surround yourself with those that remember Allah. Mengelilingi diri sendiri dengan mereka yang mengingat Allah. Jadi kita disarankan untuk selalu bergabung dengan orang-orang yang selalu mengingat Allah melalui metode zikir. What we discuss when we are in congregation can also be zikir. Apa yang kita diskusikan ketika kita berjamaah juga bisa disebut sebagai zikir. Sayyid bin Jubair said, anyone engaged in obeying Allah is in fact engaged in the remembrance of Allah. Sayyid bin Jubair berkata, setiap umat manusia yang terlibat dalam taat kepada Allah sebenarnya juga terlibat dalam mengingat Allah, terlibat dalam berzikir pada Allah. Point D. Do charity. The Prophet said, charity is obligatory every day on every joint of a human being. Nabi berkata, amal adalah wajib bagi setiap umat manusia setiap harinya. If one helps a person in matters concerning his reading animal. Jika ada seseorang yang membantu seseorang yang sedang dalam masalah menyangkut hewan yang ditungganginya, by helping him to ride in or by lifting his luggage onto it. Dengan membantunya mengendarai atau dengan mengangkat barang bawaannya ke atas. All will be regarded as charity. Itu semua bisa menjadi sebagai amal. A good word, kata yang baik, and every step one takes to offer compulsory congregational prayer. Dan setiap langkah pertama yang dilakukan seseorang adalah wajib melakukan doa jamaah. Is regarded as charity, dianggap sebagai amal, and guiding somebody on the road is regarded as charity. Dan membimbing seseorang ke jalan yang benar juga dianggap sebagai amal. Jadi kesimpulannya dalam poin C dan D di sini adalah poin C mengajarkan kita untuk selalu berzikir kepada Allah, mengajarkan kita untuk selalu mengingat kepada Allah. Dan poin D yaitu mengajarkan kita untuk selalu bersedekah, selalu melakukan kebaikan, selalu memberi bantuan kepada orang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sonia Syifaul Maula Satya. Saya dari Prodi Tasawuf Psikoterapi semester 2 akan mempresentasikan tentang Do Dakwah Work, kinerja dakwah. It is the responsibility of Muslim to teach in and invite non-Muslim into the fold of Islam. Tanggung jawab Muslim untuk mengajari dan mengajak orang non-Muslim untuk masuk ke dalam Islam. In order to do this, we ourselves must be thinking of Allah, thanking Allah, remembering Allah, asking Allah for help, and constantly being aware of Allah if we are to be successful in our dawah work or inviting other to Islam. Untuk melakukan hal ini, diri kita harus berpikir tentang Allah, tentang kekuasaannya,
berterima kasih kepada Allah, mengingat Allah, meminta pertolongan terhadap Allah, dan terus-menerus menyadari keberadaan Allah jika kita ingin sukses dalam dakwah kita atau mengajak dan mengundang orang lain dalam Islam. Yang dimaksudkan orang lain di sini adalah orang-orang non-muslim. The more dakwah work we do, the more we will remember Allah. Semakin banyak dakwah kita yang kita lakukan, maka kita akan semakin dapat mengingat Allah. Reaching over and performing zikr bring us closer to Allah and toward happiness. Mengajari orang lain dan melakukan zikir dapat membawa kita lebih dekat dengan Allah dan menuju kebahagiaan. The Quran says, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingati Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah, hati menjadi tentram. As we all strive to earn the favor of Allah, we cannot forget the importance of zikr and work to incorporate it into every aspect of every moment in everyday lives. Ketika kita semua berusaha untuk mendapatkan ridha Allah, kita tidak bisa melupakan pentingnya zikir dan bekerja untuk memenuhi setiap aspek kehidupan kita. Whether it is through our supplication toward Allah, the words we say, the company we keep, the charity we do, or the dawah work we participate in, there is always more zikr that can be done and countless ways to draw ourselves closer to the path of Allah. Apakah itu melalui permohonan kita terhadap Allah, kata-kata kita, keluarga kita yang kita jaga, amal yang kita lakukan, atau dakwah yang kita perbuat, selalu ada zikir yang bisa dilakukan dan banyak cara untuk menarik diri kita lebih dekat dengan Allah. Di dalam tasawuf sendiri, dalam mendekatkan diri kepada Allah atau bertakarub kepada Allah, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya dengan mengikuti sebuah thariqah. Bagaimana sebuah thariqah itu? Sebuah thariqah itu adalah antara seorang murid dan mursyid. Murid adalah orang yang mengharapkan mengambah dalan. Mengambah dalan itu maksudnya gimana? Mengambah dalan itu melewati jalan menuju ke akhirat atau yang biasa disebut dengan wusul kepada Allah. Sampai, maksudnya sampai di sini adalah jiwa kita. Jiwa kita itu sampai kepada Allah, mengharapkan kedekatan kita dengan Allah, dan kita meminta bimbingan kepada seorang mursyid atau guru sebagai seorang yang dapat menunjukkan kita untuk lebih dekat kepada Allah. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.